Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Andini, Gina, Karelin, Dapa, dan Gita dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan bagian ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman dalam bidang ideologi. Contoh ancaman di bidang ideologi adalah sebagai berikut. 1. Ideologi komunisme. 2. Ideologi Leninisme. 3. Ideologi Marxisme. Dan terakhir, ideologi neoliberalisme. 1. Ideologi komunisme. Komunisme dalam bahasa lain yaitu komunis, dan dalam bahasa Inggris yaitu common universal, adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Jelaskan tentang ideologi Leninisme, yaitu paham yang mengakar pada Marxisme. Oleh sebab itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Leninisme pada dasarnya adalah pengaplikasian pemikiran Karl Marx pada politik praktis oleh Lenin. Paham ini menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Marxisme adalah suatu paham yang mengakar pada pemikiran tokoh bernama Karl Marx. Paham ini berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Cakupan Marxisme adalah materialisme dialektis dan juga materialisme historis serta penerapannya pada aspek sosial. Marxisme dilarang di Indonesia karena paham ini mengakar pada pemikiran Karl Marx, diketahui surat dengan muatan ateisme. Ideologi neoliberalisme. Neoliberalisme adalah ideologi liberalisasi ekonomi yang muncul pada abad ke-20. Neoliberalisme sendiri secara sederhana diartikan sebagai liberasi bentuk baru. Awalnya, neoliberalisme muncul dalam dua kelompok yang berbeda. Keduanya sama-sama mengusung nuansa pembaruan dari ide-ide liberalisme. Ide-idenya mencangkup privatisasi ekonomi, deregulasi, dan penghapusan regulasi dagang. Dari definisinya, contoh penerapan neoliberalisme adalah penerapan perjanjian pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Ancaman ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Munculnya poham-poham radikal dan ekstremis dalam negeri. 2. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. 3. Sikap apatis terhadap pemerintah. 4. Mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Kurangnya kecintaan terhadap produk dan pemberontakan PKI, gerakan separatis GAM di Aceh, RSM di Maluku, dan DPM di Papua. Nah, itu ancaman ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Cara mengatasi ancaman ideologi yaitu bersikap seefektif terhadap setiap ideologi yang masuk, mencari tahu banyak informasi di luar agar tidak salah mengambil tindakan, membentangi diri dengan pendidikan kewarganegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menanamkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih, itu saja dari presentasi dari kelompok kelas MIPA 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.